Bimba, perkenalkan nama aku Afira Maulini Zulkifli. Aku adalah motivator Bimba AIWO cabang Tanjung Duren. Hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari kurikulum dasar kedua mengenai individual system, variation skill, dan teori dasar dalam psikolog pendidikan. Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan ini disesuaikan dengan keadaan masing-masing anak, di mana anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi pada anak, serta memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Pendekatan individual system harus dilakukan agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika proses belajar dilakukan secara klasikal karena setiap anak memiliki kebutuhan dan perkembangan yang berbeda. Tujuan pendekatan individual system adalah memungkinkan proses belajar anak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Hal ini membantu anak untuk lebih mudah memahami materi dan tetap semangat dalam belajar. Nah, peran guru atau motivator adalah memberikan motivasi dan apresiasi, memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Terus, peran murid atau anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar, menjadi subjek yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dirancang oleh guru atau motivator. Nah, perbedaan individual system dengan classical system adalah individual system merupakan pendekatan dilakukan secara personal sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Setiap anak diperlakukan sebagai individu unik dengan cara belajar yang berbeda, sedangkan classical system pendekatan dilakukan secara umum dan sama untuk semua anak dalam kelompok atau kelas. Metode ini tidak memperhitungkan perbedaan individu dalam cara belajar dan kecepatan pemahaman anak. Yang pertama, mempelajari dan mengenal karakteristik setiap anak didiknya. Yang kedua, mencari tahu kesukaan setiap anak dapat mengarahkan kegiatan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, selalu satu langkah di depan anak untuk antisipasi. Yang keempat, memahami dan menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat untuk memastikan anak senang dan bersemangat. Dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system adalah anak akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Dan yang kedua, proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Yang ketiga, anak merasa dihargai dan dipahami sehingga lebih antusias dalam belajar. Dan yang terakhir, meningkatkan perkembangan belajar anak yang sesuai dengan karakter dan kemampuan masing-masing. Dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system adalah anak akan lebih lambat dalam memahami materi, mungkin tertinggal dan kurang termotivasi. Yang kedua, proses belajar menjadi kurang efektif karena tidak memperhitungkan perbedaan individu. Yang ketiga, anak mungkin merasa tidak diperhatikan secara personal dan kurang bersemangat dalam belajar. Dan yang terakhir, potensi setiap anak tidak dapat dikembangkan secara optimal karena pendekatan yang seragam. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator atau guru dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan efektif, kognitif, dan psikomotorik. Kegiatan belajar harus divariasikan karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan.
Tujuan dari variation skill adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Ada 3 aspek belajar. Yang pertama, aspek efektif, yang kedua, aspek kognitif, dan yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, kegiatan aspek kognitif adalah kegiatan yang termasuk membaca dan berhitung. Kegiatan aspek efektif adalah bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nah, kegiatan aspek psikomotorik terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar, di mana anak bisa menangkap, melempar, dan menari, dan yang kedua, motorik halus, anak bisa mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nah, cara menerapkan variation skill adalah memvariasikan aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik, serta menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Dalam penerapannya, motivator menggunakan teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, dengan kegiatan selingan yang dilakukan dalam durasi yang tidak terlalu lama. Motivator atau guru juga harus memastikan anak berperan aktif, memberi reward minimal setiap 5 menit, dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat, serta evaluasi kognitif setiap 10 menit. The law of effect atau hukum sebab akibat adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, ia cenderung akan mengulanginya. Misalnya, jika seorang motivator atau guru membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, anak akan senang dan mengulangi kembali kegiatan tersebut karena respon positif yang diterimanya. Sebaliknya, jika kegiatan tersebut tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang atau bahkan ditinggalkan. The law of exercise atau hukum latihan adalah prinsip yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi akan menjadi kuat jika diulang atau dilatih. Semakin sering seseorang mengulang atau melatih suatu kegiatan, maka semakin mampu ia dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada latihan, hubungan tersebut akan menjadi lemah. The law of readiness atau hukum kesiapan adalah prinsip yang menyatakan bahwa semakin seseorang mampu dalam suatu kegiatan, semakin siap dan terampil ia dalam melakukan sesuatu hal, dan proses tersebut akan semakin menyenangkan. Kesiapan ini menumbuhkan minat belajar yang kuat atau minat kuadrat yang membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan seputar kurikulum dasar 2. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa sahabat Bimba.